Bab 1. Zhao Qing, tingkat 3 latihan Qi, akar spiritual campuran, ujian gagal. Suara petugas sekte menyebar melalui formasi spiritual, bergema di seluruh sekte dan Xia. Pada acara ujian untuk murid luar, kerumunan sangat padat, ribuan murid pembantu berkumpul di lapangan besar dengan perasaan gelisah. Tak seorang pun peduli siapa Zhao Qing, setelah semua, sangat sedikit orang yang bisa lulus ujian murid luar, sangat jarang ditemui, seperti bulu phoenix dan sisik naga. Mereka hanya membayangkan bagaimana mereka akan berjaya di sekte dan Xia jika mereka sendiri lulus ujian. Setengah bulan kemudian, Zhao Qing menyelesaikan pekerjaannya seharian penuh, membawa tandan kayu bakar di punggungnya saat kembali ke bengkel tungku api Huo Zhao Fang. Kakak senior, ini kayu bakar hari ini, 60 jin. Bengkel tungku api ramai dengan orang yang datang dan pergi. Kakak senior dari murid luar yang mengelola murid pembantu memiliki wajah yang dingin. Zhao Qing sedikit berhenti, berpikir sebelum berbicara, kakak senior, saya adalah pembantu dari kamar 2, halaman 16 kategori Bing. Pria tampan di depannya cukup muda, dan saat ini dia akhirnya mengerti, menyipitkan matanya dengan senyum. Aku tahu, kamu Zhao Qing bukan? Saudara Kong sudah memberitahuku. Apa ada masalah dengan saudara di halaman itu? Zhao Qing menunjukkan ekspresi gembira, melihat sekeliling, lalu berbisik, kakak senior bercanda saja. Saya sudah di bengkel tungku api lebih dari 10 tahun, dan sudah hampir mencapai usia 40 tahun, namun baru saja mencapai tingkat 3 latihan Qi, sepertinya dalam hidup ini saya tidak akan pernah memenuhi standar ujian murid luar. Oleh karena itu, saya berencana untuk menikah dan memiliki anak agar bisa menyisakan keturunan, tidak mungkin saya terus tinggal bersama saudara-saudara lainnya, dia melengkapi. Pria muda tampan itu adalah murid penjaga dari murid luar yang bertugas di bengkel tungku api, bertanggung jawab atas berbagai pengelolaan pembantu di sana. Namanya Wang Teng. Wang Teng menunjukkan senyum yang mengerti, menyatakan bahwa dia memahami. Betul sekali, kamu seharusnya sudah mengerti lebih awal. Di bengkel tungku api ada begitu banyak pembantu, berapa banyak yang akhirnya bisa masuk sebagai murid luar. Saya sudah mencapai tingkat 7 latihan Qi 8 tahun yang lalu. Perbedaan bakat jelas terlihat, tidak bisa ditutupi hanya dengan usaha saja. Hanya saja, tidak ada halaman kosong lagi di bengkel tungku api, agak sulit untuk mengatur. Murid pembantu biasanya tinggal berempat dalam satu kamar, setiap halaman memiliki 4 kamar. Namun, banyak yang sudah menikah dan memiliki anak yang mendapatkan kamar sendiri, semuanya adalah hak istimewa yang diberikan oleh kakak senior murid luar sebelumnya. Zhao Qing telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk meminta bantuan seorang teman agar bisa bertemu dengan kakak senior Wang Teng. Teman itu dulunya juga pembantu di bengkel tungku api, namun memiliki bakat yang lebih baik dan berhasil lulus ujian murid luar sejak lama. Saat ini dia diam, membungkuk dengan senyum sambil menunggu kelanjutannya. Sulit mengatur. Jika dikatakan sulit, berarti masih bisa dilakukan. Kalau tidak, pihak lain tidak akan membuka mulutnya. Selain itu, bengkel tungku api sebenarnya tidak kekurangan rumah kosong. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian Wang Teng melanjutkan pembicaraan, namun bukan berarti tidak ada cara. Dari hati yang paling dalam, kakak senior mendukung pembantu untuk membangun keluarga. Setiap bulan, bengkel tungku api akan memberikan 3 pil pengumpul Qi. Zhao Qing langsung mengerti, menjawab, bakat saya tidak terlalu baik, hingga saat ini saya masih menabung 15 pil pengumpul Qi. Saya rasa dengan bakat kakak senior, efeknya akan jauh lebih baik jika kakak yang meminumnya. Pil pengumpul Qi adalah mata uang utama yang dibutuhkan oleh mereka yang berada pada tahap latihan Qi. Sekte akan memberikan jumlah tertentu setiap bulan secara teratur. Jika ingin mendapatkan lebih banyak, harus membeli dengan batu spiritual dan juga membutuhkan kontribusi sekte. Zhao Qing sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Memberikan sesuatu yang berharga kepada Wang Teng adalah hal yang wajar, lagi pula, dia sedang meminta bantuan. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, hal ini sama saja. Wang Teng menggelengkan kepalanya dengan senyum, pil pengumpul Qi adalah modal dasar untukmu membangun rumah. Bagaimana mungkin kakak senior mengambilnya darimu? Bukankah biaya tunangan diperlukan untuk menikah? Hati Zhao Qing sedikit tertekan saat dia mendengar kelanjutannya. Begini saja, kakak senior akan membantu sampai tuntas.
Jika kamu memiliki hati pada saudara perempuan manapun, kakak senior akan membantumu untuk mengusulkan perkawinan, menjamin bahwa semuanya akan berhasil dengan lancar. Untuk masalah rumah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kakak senior akan mencari cara, seharusnya tidak ada masalah besar. Hanya saja setelah kamu menikah, harus fokus pada keluargamu ya. Jalan kultivasi panjang dan penuh rintangan, dan saat itu, Wang Teng tidak menyelesaikan katanya, hanya tersenyum. Zhao Qing menunduk sambil tersenyum pelit, namun di dalam hatinya dia sudah mengerti, ternyata keinginannya lebih besar lagi. Saya akan memberikan 2 pil pengumpul Qi setiap bulan, akan saya antar secara teratur kepada kakak senior. Jangan, kata Wang Teng. Bengkel tungku api juga tidak selalu aman. Jika terjadi konflik antar murid, kehilangan pil adalah hal kecil, tapi jika kamu terluka itu akan menjadi masalah besar. Begini, nantinya saya akan mengambil pil untukmu. Kamu bisa datang ke tempat saya ketika ada waktu luang. Di bengkel tungku api kamu bisa merasa aman, selama saya Wang Teng ada di sini, akan saya jamin keamanan kamu dan istri kamu. Bagaimana? Zhao Qing menggigit bibirnya, lalu mengangguk dengan tegas. Pil pengumpul Qi sudah banyak dia konsumsi, namun tidak memberikan efek yang signifikan. Bisa jadi pertukaran dengan jaminan keamanan adalah hal yang baik. Sebagai murid dengan 5 jenis akar spiritual campuran, untuk mencapai tahap fondasi adalah lebih sulit daripada menaiki langit. Dia sudah tidak berharap apa-apa lagi. Melihat Zhao Qing mengangguk menyetujui, Wang Teng mengambil sebuah papan kayu dari lengan bajunya dan memberikannya kepadanya. Halaman 60 kategori Ding, semua 4 kamar adalah milikmu sekarang. Jika ada waktu, kamu juga bisa membeli benih tanaman spiritual untuk ditanam. Bukankah kehidupan akan menjadi nyaman? Zhao Qing terus-menerus mengucapkan terima kasih, menerima papan kayu dengan kedua tangan sebelum bersiap untuk pergi. Kategori Ding nomor 60 adalah halaman paling terakhir. Dia tahu bahwa halaman itu sangat jauh dari pusat sekte, terletak di pinggiran terluar bengkel tungku api, di kaki Gunung Soyun. Dia selalu melewati tempat itu setiap hari saat mencari kayu bakar. Tunggu, bagaimana jika ada kakak senior lain yang bertanya? Zhao Qing menunduk dengan menyilang tangannya di depan dadanya, berkata, saya, murid Zhao Qing, meminta kakak senior Wang untuk mengambil pil pengumpul Qi untuk saya. Apakah ada yang salah dengan itu? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Teng, Zhao Qing tidak makan malam dan langsung kembali ke halaman 16 kategori Bing. Saat ini semua orang masih bekerja atau makan, jadi tidak ada orang di halaman. Dia kembali ke kamarnya, mengemas beberapa barang pribadi, lalu pergi sendirian tanpa memberitahu siapapun. Setelah hidup kedua kalinya, dia lebih paham daripada siapapun bahwa ketika seseorang masih lemah, semua hubungan hanya bisa dipertahankan dengan keuntungan. Belum lagi bahwa semua orang adalah murid pembantu, apakah perlu memberitahu mereka atau tidaklah penting. Faktanya, Zhao Qing sudah mencapai tingkat 2 latihan Qi ketika dia berusia 20-an tahun. Namun, kultivasi seperti menaiki gunung yang satu demi satu, terutama dengan akar spiritualnya yang menjadi penghalang besar. Dia pernah juga membujuk dirinya sendiri dengan kata-kata, jangan meremehkan pemuda yang masih miskin. Namun kini dia sudah 39 tahun. Sebagai yatim piatu, dia tidak memiliki keluarga atau hubungan apapun di dunia ini. Hanya dalam beberapa dekade lagi, dia hanya akan menjadi segenggam tanah liat. Setelah hidup sekali di dunia lain, dia harus menyisakan sesuatu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menikah, memiliki anak, dan menikmati hari tua dengan damai. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak menyelesaikan kuliah karena kecelakaan, dan di kehidupan ini dia bahkan belum pernah memiliki pasangan. Jika harus berkata tentang menikah, ini adalah yang pertama kalinya baginya. Sekte Danxia memiliki ribuan murid pembantu, dan di antaranya banyak kultivator wanita. Namun Zhao Qing tidak berencana untuk memilih kultivator sebagai istrinya, lagi pula, mereka mungkin tidak mau menikah dengannya. Setelah bertahun-tahun di bengkel tungku api, dia sudah melihat banyak sekali cerita yang tidak menyenangkan. Beberapa kultivator wanita bahkan menjual diri demi keuntungan, dan ada juga yang berbalik melawan pasangannya dalam kultivasi. Semua itu sangat umum. Saat ini, sebelum matahari terbenam, Zhao Qing menempatkan barang-barangnya di halaman terakhir kategori Ding, lalu turun gunung ke kota terdekat dengan Sekte Danxia.
Kota Danxia adalah wilayah milik sekte. Sebagian besar penghuninya adalah kultivator bebas, namun juga banyak orang biasa yang mencari nafkah di sana. Kota ini dijaga oleh murid dalam secara bergilir, dan tidak ada larangan keluar malam. Kebanyakan kultivator bebas yang tinggal di kota Danxia memiliki penyakit langka atau terluka racun, berharap untuk menemukan kesempatan di sini untuk membeli atau bertukar pil yang mereka butuhkan dari murid sekte. Oleh karena itu, konflik skala besar sangat jarang terjadi. Setelah menunjukkan papan identitasnya, Zhao Qing dengan mudah memasuki kota. Di jalanan, yang paling banyak berjalan adalah kultivator, orang biasa jarang keluar pada jam ini. Dia pertama kali berkeliaran di dua jalan berbeda di kota, kemudian masuk ke sebuah toko pil di tempat yang sepi, menukarkan 10 pil pengumpul ki dengan 10 batu spiritual. Sebenarnya di toko pil, harganya bisa mencapai 20 batu spiritual jika dijual secara normal, namun ini adalah harga yang sangat rendah karena pembelian kembali dengan harga murah. Tidak ada pilihan lain. Dengan 10 batu spiritual ini ditambah beberapa yang dia simpan sebelumnya, sudah cukup untuk pengeluarannya beberapa waktu ke depan. Setelah keluar dari toko pil, Zhao Qing langsung pergi ke paviliun hujan ilusi Huan Yuge. Dia sudah memberitahu makelar pernikahan di sana jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu memasuki pintu, dia langsung mendengar suara wanita yang manis. "Aduh, teman Zhao, akhirnya kamu datang. Bagaimana dengan pertimbangannya? Kakak perempuan tingkat 2 latihan ki yang saya sebutkan sebelumnya sangat baik, cantik, dan memiliki tubuh yang ramping. Yang paling penting, dia baru 30-an tahun saja." Zhao Qing tersenyum dan mengangguk sebagai tanda sapaan. Dia melihat bahwa ada beberapa kultivator bebas di ruang utama, jadi dia tidak berbicara. Makelar pernikahan itu bernama Su, sangat pandai membaca suasana hati orang, memiliki tubuh yang gemuk namun pinggangnya sangat ramping. Saat berjalan, dia sangat menarik perhatian. Dia tersenyum berkata, "Teman, ikutilah saya." Sambil berdiri dan membuka pintu kamar terpisah, kemudian menoleh dan mengedipkan mata pada Zhao Qing. Gantungan kepalanya sedikit bergetar, membuat para kultivator bebas itu melihat ke arah mereka. Zhao Qing tidak berpikir banyak dan mengikutinya masuk ke kamar terpisah sebelum berbicara. "Saya ingat teman Su menyebutkan sebelumnya bahwa paviliun hujan ilusi memiliki banyak sumber daya wanita biasa." Makelar Su menunjukkan ekspresi terkejut, membuka dan menutup bibirnya yang merah. "Teman akan menikahi istri utama. Wanita biasa tidak layak untukmu. Nanti ketika kamu mencapai tahap fondasi, umurmu akan bertambah, tidak cocok, tidak cocok. Selain itu, biaya tunangan untuk kultivator wanita pada tahap awal latihan ki hanya sekitar 50 batu spiritual saja. Cukup kamu menabung beberapa tahun lagi akan cukup." Dia melengkapi. "Tahap fondasi. Apakah saya layak?" Zhao Qing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Saya hanya seorang murid pembantu dengan bakat yang tidak baik, sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk jalan spiritual. Cukup saya mendapatkan orang yang bisa mengerti hati saya. Saya bersedia membayar 10 batu spiritual untuk itu." Ini adalah harga yang dia teliti sebelumnya. Begitu mendengar kata itu, Makelar Su langsung tersenyum lebar dengan ekspresi yang sangat profesional. "Begitu, saya akan menunjukkan beberapa buku batu dengan informasi tentang wanita tersebut." Faktanya, ada alasan lain mengapa Zhao Qing tidak ingin menikahi kultivator. Dia takut akan masalah yang muncul. Kultivator perlu kultivasi dan sumber daya, pengeluarannya besar, dan banyak hal yang perlu diperjuangkan. Singkatnya, tidak terlalu stabil. Selain itu, dengan usia dan tingkat kultivasinya saat ini, kultivator wanita normal juga tidak akan melihatnya. Mengapa menyusahkan diri sendiri? Tanpa batasan untuk memilih kultivator, Zhao Qing dengan cepat menemukan wanita yang dia sukai. Wang Suyue. Dia tidak terlalu tinggi, ayahnya hilang, dan ibunya sudah meninggal. Wajahnya sedikit dingin, namun tidak bisa menyembunyikan kecantikan wajahnya yang halus. Setelah berbincang sebentar, Zhao Qing dengan cepat membuat keputusan. Kadang-kadang kesan pertama sangat penting. Meskipun Wang Suyue bukan yang paling cantik, bukan kultivator, dan tidak memiliki orang tua. Namun semua itu bukan masalah. Cukup saja dia memiliki kepribadian yang lembut dan tenang. Meskipun dia tidak terlalu merias diri, kesan yang dia berikan pada Zhao Qing hanya 2 kata, elegan. Dengan dukungan dari kesan pertama, bahkan usianya yang baru 18 tahun,
yang sebenarnya agak tidak sesuai karena selisih usia yang cukup jauh, juga diabaikan oleh Zhao Qing. Meskipun selisih usianya cukup besar, tapi masih bisa diterima. 2 hari kemudian, di kaki Gunung Soyun di bagian timur bengkel tungku api, berkumpul sekitar 20-30 murid pembantu, semua datang untuk menghadiri resepsi pernikahan. Semua orang berasal dari bengkel tungku api, jadi bahan makanan dan juru masak tidak kekurangan. Meski sederhana, tapi cukup baik. Perlu disebutkan bahwa kakak senior Wang Teng, yang bertugas bulan ini, bahkan datang khusus untuk minum secangkir anggur. Hal ini membuat banyak murid pembantu berpikir tentang alasan di baliknya. Malam itu, bayangan lilin bergoyang liar di atas kertas jendela. Wang Suyue, yang mengenakan tudung merah di kepalanya, memiliki tubuh yang tegang. Hidupnya selanjutnya akan mengikuti pria paruh baya di depannya. Hal ini justru membuatnya semakin gugup. Setelah semua, dia menikah dengan seorang guru dewa dari sekte Danxia. Guru dewa bisa saja marah atau senang secara tiba-tiba, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Zhao Qing menutup rapat pintu halaman dan pintu kamar, menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan mengangkat tudung pengantin perempuan. Wang Suyue sedang dalam usia muda yang indah, matanya sangat lincah, dan bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Hanya saja pandangannya sedikit menghindar, dan pipinya kemerahan. Suami. Zhao Qing duduk di sisinya dan memadamkan lilin. Tunggu, tiba-tiba berkata Wang Suyue. Ya, melihat gadis itu berdiri dan membuka bungkusan kecil yang dia bawa, dia mengambil 5 batu spiritual dari dalamnya dan perlahan-lahan menaruhnya di atas meja dengan sangat rapi. Mulai sekarang, Suyue adalah milik suami. Hidup atau mati saya sepenuhnya bergantung pada suami. Uang yang mereka berikan tidak terlalu berguna, jadi lebih baik saya gunakan untuk membantu keperluan rumah tangga. Benih yang dibeli suami akan saya tanam besok. Zhao Qing membuka pintu dan keluar ke halaman. Setelah berdiri sendirian cukup lama, dia baru saja bisa menenangkan diri kembali, lalu berjalan menuju pusat bengkel tungku api. Sekte Danxia terkenal akan pil spiritual dan alkemisnya. Ketika dia masih seorang praktisi bebas, dia terpikat pada sistem tunjangan unik Sekte Danxia yang bahkan diberikan kepada murid pekerja umum untuk bisa menerima pil spiritual. Hal seperti ini sangat jarang ditemui. Meskipun hanya murid tingkat luar yang boleh mempelajari resep pil dan menerima tungku pembuatan pil, tapi jika aku bisa membuat pil sendiri, meskipun mengabaikan tingkat kesempurnaan latihan Qi, rasanya sumber daya yang aku dapatkan tidak akan jauh berbeda dengan mereka. Aku hanya perlu menjual pil setelah membuatnya. Tidak, aku harus mencari dulu sebuah toko pil yang tersembunyi agar tidak menarik perhatian orang banyak. Ya, dan ada juga pil pengumpul Qi, Juki dan aku tidak tahu tingkat alkemis apa yang bisa membuatnya. Alkemis tingkat awal, setiap kali mendapatkan pengalaman plus 5, masih perlu 33 kali lagi. Nanti aku lihat saja apa perubahannya. Langkah kaki Zhao Qing tidak berhenti, dan tidak lama kemudian dia tiba di tempat di mana murid pekerja umum menerima tugas. Harus dikatakan, bahkan hanya membayangkannya saja sudah membuatnya merasa bersemangat. Jika benar-benar menjadi alkemis, dia bahkan tidak berani membayangkannya lebih jauh. Betapa tidak disengajanya, di antara banyak kakak senior dari tingkat luar yang mengelola murid pekerja umum, hari ini yang bertanggung jawab atas tugas pengambilan kayu tetap saja Wang Teng. Kakak senior, saya datang untuk mengambil tugas hari ini. 60 jin, sekitar 30 kilogram. Wang Teng bersandar di kursi, tangan memegang sebuah buku sambil membagikan tugas secara mekanis. Tunggu sebentar, bukan kamu ya Xiao Qing. Karena beberapa hari ini kamu cukup sibuk, maka tugasmu cukup 30 jin, sekitar 15 kilogram saja. Kakak senior yang masih muda itu menurunkan buku dan berkata, tidak lupa mengingatkan, pergilah makan dulu, dan bawa juga makanan untuk istrimu. Di bengkel tungku api kita tidak pernah kekurangan makanan. Zhao Qing menatapnya dengan mata penuh rasa syukur yang tidak bisa disembunyikan. Terima kasih atas perhatiannya, kakak senior. Terima kasih banyak. Murid pekerja umum lain yang sedang antri untuk mengambil tugas saling melihat satu sama lain, seolah bertanya-tanya bagaimana bisa Zhao Qing punya hubungan dengan kakak senior dari tingkat luar. Mereka tidak menyadari bahwa Wang Teng telah menerima pil pengumpul Qi milik Zhao Qing sebagai gantinya. Biaya seperti itu tidak bisa ditanggung oleh mereka.
Tanpa pil pengumpul Qi, kemajuan latihan Qi mereka akan selalu tertinggal dari orang lain. Tentu saja mereka tidak akan lulus ujian untuk menjadi murid tingkat luar. Banyak orang menggunakan pil untuk meningkatkan kemampuan mereka, kalau kamu tidak melakukannya, bagaimana mungkin bisa lulus? Zhao Qing tidak memperdulikan pandangan orang di sekelilingnya, bahkan merasa sedikit lucu dalam hati. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri baru berada di tingkat ketiga latihan Qi Lian Qi San Cheng. Bahkan jika dia mengonsumsi 2 kali lipat pil pengumpul Qi setiap bulan, rasanya dia tetap tidak akan memenuhi standar ujian untuk murid tingkat luar. Faktanya, di bengkel tungku api, selain segelintir orang dengan bakat luar biasa yang punya kesempatan masuk tingkat luar, hanya keluarga kaya dan berpengaruh dari dunia biasa yang bisa membeli batu spiritual dengan banyak uang dan harta, lalu membeli pil untuk diberikan kepada penerus keluarga mereka. Hanya dengan cara seperti itu mereka punya sedikit kesempatan untuk memasukkan penerus keluarga ke tingkat luar sekte dan mendapatkan perlindungan. Jika penerus keluarga tersebut bisa mencapai tahap fondasi Ziji, bahkan bisa menjamin kelangsungan keluarga selama ratusan tahun, ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Zhao Qing mengambil bubur spiritual yang telah diencerkan, serta makanan dan bekal kering dari dapur. Entah karena pengaruh Wang Teng atau tidak, dia dengan mudah mendapatkan 2 porsi bubur spiritual dan bahkan bisa meminta beberapa buah wolfberry. Sebagian besar murid pekerja umum memilih untuk makan dulu sebelum pergi bekerja. Tetapi Zhao Qing berbeda. Dia biasanya membawa makanannya ke dekat Gunung Souyun, mencari kayu terlebih dahulu, baru kemudian bersandar di bawah pohon untuk makan sendirian. Itu adalah salah satu momen sedikit yang membuatnya merasa rileks dalam sehari, hutan yang tenang dan dalam, menikmati bubur spiritual sambil menikmati sinar matahari pagi. Hal itu sedikit bisa memberikan rasa lega baginya. Namun mulai hari ini, semuanya berbeda. Dia membawa makanan menuju dekat Gunung Souyun, dan di tengah jalan akan melewati rumahnya sendiri. Rumah nomor akhir Blok T berada di kaki gunung, jadi dia bisa pulang dan makan dengan santai, lalu beristirahat sebentar sebelum pergi bekerja. Lagi pula hari ini dia hanya perlu mengumpulkan 30 jin kayu untuk menyelesaikan tugas. Bahkan dia bisa beristirahat dan tidur sebentar di rumah, lalu makan lagi pada siang hari sebelum mulai bekerja. Saat dalam perjalanan, dia menyadari bahwa tidak banyak orang yang tinggal di komplek Blok T, terutama mulai dari nomor 50, 10 rumah berturut-turut terkunci rapat dan tidak ditempati siapapun. Tidak heran jika Wang Teng dengan murah hati langsung memberikan 1 rumah kepadanya. Ketika dia kembali ke rumah dan memasuki kamar, dia melihat Wang Suyue sudah berpakaian rapi. Dia tidak lagi mengenakan gaun pengantin berwarna merah tua, melainkan rok panjang berwarna biru muda dengan pinggang yang diikat tali putih muda. Ujung lengan bajunya dilipat ke atas, memperlihatkan lengan bawahnya yang putih dan halus seperti batu giok. Saat itu dia sedang duduk di tepi tempat tidur sambil merenung jauh-jauh, baru menyadari bahwa Zhao Qing telah kembali setelah cukup lama. Abang, bukannya abang sudah pergi bekerja?" Zhao Qing mendekatinya dan dengan lembut membungkus pinggang sang istri cantik, sedang berpikir apa. Entah karena mengingat kegembiraan malam sebelumnya atau tidak, telinga kecil Wang Suyue menjadi kemerahan. Dia menundukkan kepala dan berkata, "Tidak apa-apa. Rasanya seperti mimpi saja, banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir." Dia tidak banyak bicara lagi, tampaknya sedang merenungkan kehidupannya sebagai istri muda, lalu beralih bertanya, "Kenapa abang kembali?" Zhao Qing menunjuk makanan dan bubur spiritual di tangannya, "Bersihkan meja saja, mari sarapan." "Oh, baiklah." Wang Suyue berdiri dan sibuk bergerak, lalu melihat alat kerja yang ditempatkan di depan pintu dan berkata, "Abang tidak perlu repot pulang hanya untuk membawakan aku makanan. Aku bisa memasak sendiri. Kalau abang terlambat bekerja tidak baik, dan di hutan akan tidak aman kalau sudah malam." Zhao Qing tersenyum dan menggelengkan kepala, "Tidak apa-apa. Hari ini tugasku tidak banyak, dan aku lewat saja untuk melihatmu." Wang Suyue menyimpan 5 buah batu spiritual yang diletakkan di atas meja semalam, dengan mudah dia akan menyimpannya di bawah bantal, tetapi Zhao Qing menghalangnya. "Kalau kamu mau, simpan saja. Nanti kalau aku butuh akan memintanya padamu." Gadis itu sedikit kaget, lalu dengan gerakan yang sedikit kaku mengangguk dan mengangkat lengannya untuk mengelus pipinya. Keduanya membuka makanan dan bubur,
lalu duduk berdua di sekitar meja sambil makan dan berbincang. Banyak hal yang mereka bicarakan. Zhao Qing melihat keluar jendela dan tidak bisa tidak menghela nafas. Ini baru namanya kehidupan. Pada saat itu, sekejap muncul kilatan warna hijau muda di depannya, dan sebuah panel maya muncul di hadapannya. Ikatan dengan istrimu, hormat dan saling peduli. Bonus pengalaman ikatan, 0. Ekspresi Zhao Qing sedikit berubah. Hormat dan saling peduli. Lalu sebelum ini, apa hubungan mereka? Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan membawakan makanan dan berbincang sebentar saja sudah bisa membangkitkan ikatan seperti ini. Tetapi bonus pengalaman ikatannya adalah 0, mungkin itu terkait dengan tingkat ikatan tersebut. Abang sedang apa? Wang Suyue menaruh cangkir wolfberry yang sudah diseduh di samping tangan Zhao Qing dan bertanya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir tentang apa yang kamu katakan tadi. Nanti kamu tidak perlu memasak pagi dan malam lagi, saat aku mengambil tugas bisa saja membawa bubur spiritual pulang. Kamu juga harus makan, itu baik untuk kesehatanmu. Aku bisa bekerja lebih banyak, menyimpan kayu di halaman terlebih dahulu. Kalau sudah cukup banyak beberapa hari kemudian, aku akan menemani kamu pergi ke kota untuk bersantai, membeli perhiasan, dan juga kebutuhan sehari-hari untuk rumah kita. Mata gadis itu sedikit kemerahan dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Dia awalnya mengira hidupnya akan selalu seperti ini saja, tetapi tidak menyangka Zhao Qing akan begitu baik padanya. Tiba-tiba dia merasa hidupnya punya harapan lagi. Tidak perlu beli perhiasan, Suyue. Zhao Qing memotong pembicaraannya, harus saja. Di kampung halamanku ada kebiasaan seperti ini, pengantin baru harus mengenakan perhiasan baru, punya spray tempat tidur baru, dan rumah juga harus sedikit dihiasi. Ekspresi Wang Suyue menjadi kompleks. Dia dengan gesit mendekati Zhao Qing, abang. Mendapatkan pengalaman pembuatan pil, 15. Alkemis, tingkat awal bawah, 50/200. Sudah memasuki siang hari. Istrinya yang cantik tertidur lelap, baru kemudian Zhao Qing bangkit lagi, mengambil alat kerjanya dan pergi ke Gunung Soyun untuk bekerja. Murid pekerja umum di bengkel tungku api memiliki pembagian tugas masing-masing. Selain Zhao Qing yang bertanggung jawab untuk menebang kayu, masih banyak lagi yang melakukan tugas yang sama. Bicara-bicara saja, tugas paling menguntungkan adalah yang bertanggung jawab untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka harus tinggal di bawah gunung untuk membeli beras spiritual, biji-bijian spiritual, serta sayuran dan buah-buahan. Selain bisa menyelinap kerja, bahkan ada yang berani menyalahgunakan uang dan barang milik sekte. Yang paling menyedihkan adalah tugas mengangkut air, karena harus bolak-balik berkali-kali, dan jika hanya sedikit beristirahat akan langsung ketahuan sedang malas-malasan. Sedangkan untuk juru masak, Zhao Qing juga pernah mengerjakannya beberapa waktu ketika dia masih muda. Meskipun tidak terlalu capek dan ada waktu istirahat, tapi tidak terlalu bebas. Selain harus bangun sangat pagi, dia juga harus bekerja di bawah pengawasan langsung dari pengurus, jadi tidak lama kemudian dia mengajukan permintaan untuk mengganti tugasnya. Meskipun menebang kayu lebih capek, tapi sistemnya berdasarkan tugas, selama kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul, bisa saja melakukan apa saja. Selain itu, tempat bekerja berada di Gunung Soyun, jadi masih ada ruang gerak yang cukup. Saat hati senang, waktu berlalu sangat cepat. Tak lama setelah berjalan, Zhao Qing tiba di kawasan hutan yang khusus untuk dirinya sendiri. Gunung Soyun sangat luas, dan karena dia bukanlah orang yang suka berkumpul dengan banyak orang, dia selalu beraktivitas di daerah yang agak terpencil. Hari ini aku akan menebang lebih banyak, menabung untuk beberapa hari kemudian turun ke kota bersantai dan mengambil cuti. Dia menggosok pinggangnya sambil merencanakan hal itu. Suyue juga ya, hanya untuk membeli 3 perhiasan emas saja, padahal hanya sebagai adat istiadat, tapi dia malah bereaksi begitu kuat. Zhao Qing tidak melakukan persiapan khusus. Setelah melihat keadaan langit, dia memilih sebuah pohon yang tidak terlalu besar untuk ditebang. Sambil terus bekerja dengan tangannya, pikirannya melayang ke lain hal. Alkemis tingkat awal, seharusnya bisa segera dicapai. Di Sekte Danxia, hanya murid tingkat luar yang akan diajarkan pengetahuan pembuatan pil. Sedangkan untuk murid pekerja umum, sebenarnya sistemnya seperti memelihara centong untuk memilih yang terbaik. Jika ada yang berbakat bisa ditemukan itu bagus, tapi jika tidak juga tidak apa-apa.
Bengkel tungku api bertanggung jawab untuk makan semua murid pekerja umum, sedangkan murid pekerja umum lainnya bertanggung jawab untuk menciptakan nilai seperti menanam tanaman obat spiritual dan penambangan batu spiritual. Zhao Qing sangat jelas bahwa hal ini tentang panel yang muncul padanya sangat penting, jadi dia tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Meskipun membuat pil tidak selalu bisa meningkatkan tingkat latihan Qi, tapi pil dan alkemis itu sendiri merupakan sumber daya tersendiri. Itulah salah satu alasan mengapa Sekte Danxia bisa tetap berdiri kokoh. Awalnya dia sudah memutuskan untuk hidup santai saja seperti memasuki masa pensiun, tapi munculnya panel membuatnya kembali menyimpan sedikit harapan. Bahkan saat berjalan dia merasa lebih tegap. Dulu dia sangat jarang turun ke kota untuk jalan-jalan. Selain karena kota Danxia penuh dengan berbagai jenis orang, hanya dengan 3 pil pengumpul Qi yang dia dapatkan setiap bulan sebagai tunjangan dasar, dia tidak akan mampu membeli apa-apa. Kali ini dia ingin turun ke kota karena 2 alasan. Pertama, dia baru saja menikah tapi belum membeli 3 perhiasan emas serta kebutuhan sehari-hari. Rumah sudah menambah anggota baru, jadi setidaknya harus melakukan hal yang layak. Kedua, memang benar bahwa dia sudah terbiasa menahan diri selama bertahun-tahun, jadi ingin sedikit bersantai dan melepaskan stres. Untungnya, Wang Suyue ternyata sangat patuh dan mudah puas saat hidup bersama. Namun, sifat dan karakter sebenarnya masih perlu diamati lebih jauh. Entah karena keindahannya yang menambah nilai, tapi setidaknya Zhao Qing sendiri cukup puas dengannya. Tugas murid pekerja umum tidaklah mudah. Kebanyakan dari mereka tidak bisa kembali ke dapur untuk makan, jadi mereka memilih untuk makan di tempat kerja dengan membawa bekal kering yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun saat ini Zhao Qing sama sekali tidak merasa lapar. Ini seperti pepatah yang mengatakan, ketika Qi dalam tubuh cukup, maka tidak merasa ingin makan. Hanya saja merasa sedikit capek. Entah mengapa, setelah menebang sekitar 30 jin kayu dia ingin beristirahat sebentar. Dia melihat ke langit dan merasa sudah tidak terlalu pagi lagi. Mungkin saja, cukup sampai di sini saja hari ini. Tidak bisa. Zhao Qing, apa yang kamu lakukan? Lebih baik menebang lebih banyak untuk ditabung, bukankah lebih menyenangkan jika bisa jalan-jalan keluar nanti? Istriku yang baru saja aku nikahi sedang menungguku di rumah, tapi aku malah menebang kayu hingga larut malam, sungguh tidak pantas. Besok saja dilanjutkan. Aku akan pulang makan dan beristirahat untuk mengumpulkan energi, karena malam ini kita akan melakukan latihan bersama Zhuang Xiu. Latihan bersama itu penting, ucap Zhao Qing pelan sambil mengatur kayu dan alat kerjanya, kemudian turun dari gunung. Setelah 1 jam, Zhao Qing yang sudah menyelesaikan penyerahan tugas kembali ke halaman kecilnya sambil membawa makanan. Namun dia menemukan bahwa pintu halaman terkunci dari dalam. Dari celah pintu dia bisa melihat sosok ramping yang sedang sibuk bekerja di dalam halaman. Suyue, buka pintu. Setelah suaranya terdengar, istri cantiknya segera menjawab dan berlari kecil untuk membuka pintu, menyambut Zhao Qing masuk, kemudian mengunci pintu kembali. Dia menjelaskan, karena abang tidak ada di rumah, terkadang ada ahli spiritual yang lewat. Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik. Zhao Qing dengan lembut menyentuh rambut Wang Suyue yang indah, lalu menyadari bahwa ada perubahan di halaman, ternyata dia baru saja menggemburkan tanah untuk membuat kebun kecil. Apakah kamu sudah capek? Tubuhmu masih belum dalam kondisi baik, pekerjaan seperti ini bisa ditunda dulu saja. Dia meletakkan alat kerjanya di halaman dan berkata, mari makan dulu saja. Bibit-bibit itu bisa disimpan dulu untuk beberapa waktu. Malam ini kita punya pekerjaan penting yang harus dilakukan, jadi kamu harus beristirahat dengan baik. Setelah sedikit terpana, wajah gadis muda itu menjadi kemerahan seperti awan senja. Di depan meja bundar, pasangan suami istri duduk berdua. Istri cantiknya dengan cermat menyajikan bubur dan mengambil makanan untuknya. Hal itu membuat Zhao Qing sangat terharu. Ayah Wang Suyue adalah seorang praktisi spiritual, tapi dia baru masuk sekte ketika sudah tua. Setelah masuk sekte, dia meninggalkan Suyue dan ibunya tanpa tahu kemana dia pergi. Tidak lama kemudian ibunya juga wafat, hanya menyisakan Suyue sendirian. Zhao Qing menemukan bahwa istri barunya ini cukup emosional dan mudah untuk diajak hidup bersama. Cukup dengan memperlakukannya secara setara saja. Meskipun hal ini sangat jarang ditemui di dunia praktisi spiritual dan kebanyakan orang tidak bisa melakukannya, tapi dia berbeda.
Sebagai orang asing, dia pernah mendapatkan pukulan yang membuat matanya memerah dan membengkak. Pada malam itu, setelah memeriksa pintu halaman dan pintu rumah kembali, Zhao Qing membungkus pinggang istri cantiknya. Wang Suyue dengan sedikit menggoyangkan bibirnya melepaskan diri. Kemudian berjalan ke dinding untuk dengan cermat mengatur alat penebang kayu dan menyimpannya ke dalam kamar. Setelah itu dia berkata, "Abang sudah capek kan? Suyue akan memijat bahumu." Lilin dipadamkan. Cahaya bulan menerobos kertas jendela dan menyebar ke seluruh kamar dengan bayangan samar, seperti air dan asap disertai dengan suara nyanyian lembut. Hujan kecil di jalan ibu kota lembut seperti krim, warna hijau rerumputan tampak dari jauh tapi tidak terlihat jika dilihat dari dekat. Zhao Qing berusaha untuk memeriksa dengan cermat, tapi tidak menyangka justru diserang secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat bermain riang bersama, mereka merasakan luasnya dunia dan panjangnya waktu yang akan mereka lalui bersama. Waktu berlalu sangat cepat. Dengan perhatian dan bantuan dari Wang Teng, kehidupan Zhao Qing berjalan cukup mudah. Sebentar saja 10 hari telah berlalu. Kayu di halaman semakin menumpuk dan sudah cukup untuk tugas selama 2 atau 3 hari ke depan. Lagi pula sekarang dia hanya perlu menyerahkan 30 jin kayu setiap hari saja. Pada suatu pagi lagi, pasangan suami istri sedang membicarakan masa depan mereka bersama. Ketika dahi gadis muda itu yang cantik sedikit mengerut, panel maya muncul lagi di hadapan Zhao Qing. Dia tidak terlalu memperdulikannya dulu dan baru memeriksanya dengan cermat setelah semua hal selesai. Mendapatkan pengalaman pembuatan pil, 10. Alkemis tingkat awal bawah 205/200 dapat melakukan kenaikan tingkat. Ikatan, hormat dan saling peduli. Pengalaman per sesi, 5. Ketika pandangannya fokus pada panel itu, tampilan di depannya langsung berubah. Alkemis tingkat awal menengah 5/500. Pada saat yang sama, banyak pengetahuan tentang tanaman obat untuk pembuatan pil muncul dalam ingatannya. Seolah sudah ada sejak lahir, pada saat ini dia benar-benar telah menjadi seorang alkemis tingkat awal, meskipun baru saja naik dari tingkatan bawah. Pil pengumpul Qi, melancarkan saluran dan meridian tubuh, mengalirkan Qi ke seluruh bagian tubuh. Tanaman silincao 3 uang, biji teratai 8 uang, akar darah 1 tael, akar peoni merah dan rizoma ligustici masing-masing 5 uang. Ekspresi Zhao Qing menunjukkan kejutan besar. Dia tidak menyangka bahwa pil pengumpul Qi ternyata adalah pil dengan tingkat paling bawah. Setelah menenangkan istri cantiknya, dia memeriksanya dengan cermat. Jika dia bisa berhasil membuat pil pengumpul Qi, maka dia tidak akan perlu khawatir tentang sumber daya lagi, bahkan mungkin ada kesempatan untuk naik menjadi murid tingkat luar. Tanaman akar darah menghilangkan kesedihan dan ketegangan, biji teratai melancarkan saluran tubuh, epedra membersihkan paru-paru, dan tanaman silincao tumbuh dari Qi alam semesta. Benda ini pada dasarnya adalah tanaman spiritual. Keempat bahan ini digunakan bersama untuk melancarkan saluran dan meridian tubuh serta mengalirkan Qi ke seluruh tubuh, jadi mereka adalah bahan utama Jun Yao. Magnesium sulfat membersihkan panas dan melancarkan aliran tubuh, talat membersihkan panas dan melarutkan racun, akar peoni putih menyehatkan darah dan menyimpan energi tubuh. Kedelapan bahan ini secara bersama-sama menjadi bahan pembantu utama Chen Yao. Setelah memeriksa dengan cermat, selain teknik pembuatan pil, dia sudah benar-benar menguasai resep pil tersebut. Pil pengumpul Qi pada awalnya adalah resep untuk orang biasa, kemudian dimodifikasi oleh sekte spiritual untuk digunakan sebagai bahan ajar dasar. Jumlah total bahan yang digunakan adalah 32 jenis, kecuali tanaman silincao, yang lainnya adalah tanaman obat biasa. Yang paling penting adalah bahwa pembuatan pil pengumpul Qi membutuhkan Qi spiritual yang dikeluarkan ke dalam tungku untuk mengatur keseimbangan antara bahan utama dan pembantu. Minimal diperlukan tingkat ketiga latihan Qi. Dan Zhao Qing tepat berada di tingkat ketiga latihan Qi. Setelah memikirkan dengan matang untuk cukup lama, dia segera mengambil keputusan. Hari ini dia akan turun ke kota, menuju kota Danxia. Setelah mengambil tugas penebangan kayu hari ini di dapur bengkel tungku api, Zhao Qing pulang untuk mengganti baju menjadi pakaian biasa, kemudian mengajak Wang Suyue turun dari gunung. Alasan dia melepas seragam murid pekerja umum adalah karena khawatir akan dikenali saat di luar. Meskipun tidak selalu menjadi hal buruk, tapi lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Jika ditemukan bahwa dia membeli bahan obat untuk membuat pil,
yang terbaik adalah hanya akan diperhatikan oleh kakak senior dan mendapatkan perlakuan lebih baik. Tapi bagaimana jika yang terjadi adalah hal yang buruk? Sulit untuk ditebak. Lebih baik tetap diam daripada melakukan tindakan yang tidak jelas, karena setiap gerakan bisa menimbulkan kebaikan atau keburukan. Lagi pula dia tidak tahu bagaimana perlakuan sekte Dansia terhadap murid pekerja umum yang bisa membuat pil, apakah akan langsung dinaikkan pangkat secara khusus, atau malah dianggap mencuri ilmu dan dikenai hukuman. Bagaimanapun juga, dia menganggap dirinya sebagai praktisi bebas, jadi tidak ada hubungannya dengan sekte itu. Pada pukul 10 pagi hari itu, praktisi bebas Zhao Qing tiba di kota Dansia. Untuk keluar kali ini, dia membawa uang besar berupa 18 batu spiritual. Kecuali 5 batu yang disimpan Wang Suyue, ini adalah seluruh harta yang dia miliki. Sedangkan batu spiritual Wang Suyue, dia tidak berniat untuk menggunakannya saat ini agar jika terjadi kesalahan di kemudian hari, mereka masih punya modal untuk bangkit kembali. Keduanya berjalan berhenti-henti di jalanan, pertama-tama mengunjungi beberapa toko biasa dan tidak membeli apa-apa. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka, Zhao Qing berbalik dan memasuki sebuah toko pil bernama Rui dan Fang, sedangkan Wang Suyue berpura-pura jalan-jalan dan berkeliaran di sekitar toko. Ini sudah mereka sepakati sebelumnya. Alasan yang akan dia katakan adalah dia datang untuk menjual pil pengumpul ki yang diberikan oleh sekte. Bukan dia sengaja menyembunyikan dari istri, tapi sebenarnya dia belum pernah berhasil membuat pil sama sekali. Bahkan jika dia membual dengan sepintas, itu tidak akan ada gunanya. Selain itu, semakin banyak Wang Suyue yang tahu, semakin besar pula bahaya yang akan dia hadapi. Dia berencana untuk memberitahu hal tentang pembuatan pil setelah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jangan melihat dia sekarang hidup cukup nyaman di bengkel tungku api, itu hanya karena dia tidak memiliki nilai apa-apa. Begitu rahasianya terbongkar, seorang praktisi dengan tingkat ketiga latihan ki seperti dia hanya akan menjadi domba yang siap disembelih. Di Rui dan Fang, seorang pekerja muda sedang mengantuk di kasir. Setelah mendengar suara langkah kaki, dia langsung mengangkat kepala dan menjadi waspada. Apa yang dibutuhkan oleh tamu? Apakah pil tertentu? Zhao Qing menyadari bahwa pekerja itu adalah orang biasa, jadi dia berpura-pura melihat rak yang penuh dengan pil dan berkata, pil pengumpul ki. Pekerja itu langsung tersenyum lebar, ada pil pengumpul ki. Harganya 2 batu spiritual per biji. Berapa banyak yang dibutuhkan tamu? Zhao Qing segera mengubah kata-katanya, aku salah ingat. Sebenarnya guruku akan membuat pil pengumpul ki dan membutuhkan bahan obat bernama Siling Cao. Apakah di sini ada yang menjualnya? Wajahnya tampak cemas seolah menyadari telah salah bicara, dan dia memberikan isyarat dengan mata kepada pekerja itu, jangan memberitahu orang lain ya. Sebenarnya, Zhao Qing justru berharap resep pil itu bisa menyebar luas agar jika keadaannya terbongkar nanti, dia tidak akan dianggap mencuri ilmu pembuatan pil. Alasan yang dia katakan ini pertama-tama untuk membangun alasannya jika ada masalah di kemudian hari, dan kedua untuk memberitahu orang lain bahwa dia punya guruku yang merupakan alkemis, jadi jangan menggangguku jika memang benar ada yang mendengar percakapan ini dari balik dinding. Pekerja toko itu tersenyum pahit, tamu bisa tenang saja. Bahan obat bukanlah sesuatu yang rahasia besar. Tanpa keahlian pembuatan pil yang cukup, hanya akan menyia-nyiakan tanaman spiritual saja. Tidak perlu terlalu hati-hati. Siling Cao, sepertinya pernah kudengar dari kepala toko membicarakannya. Aku harus bertanya kepada kepala toko dulu. Zhao Qing mengangguk perlahan. Dia tidak terkejut dengan jawaban itu. Saat dia hendak menyepakati untuk datang lagi lain hari, pekerja itu mendekatinya dan berbisik, apakah tamu benar-benar tidak perlu pil pengumpul ki? Kepala toko kami adalah murid tingkat luar sekte Dansia. Kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan praktisi bebas. Kualitas pilnya sangat baik dan efeknya luar biasa. Zhao Qing, permisi untuk pergi. Setelah keluar, dia mengajak Wang Suyue terus berkeliaran dan bahkan mampir ke sebuah kedai mie untuk makan. Ketika masih di bengkel tungku api, dia sudah sering mendengar bahwa banyak bisnis di kota Dansia milik kakak senior dari tingkat luar. Saat itu dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi tidak menyangka dia bisa menemukan salah satunya begitu saja. Lebih baik menghindar saja. Tempat untuk membeli Siling Cao tidak banyak. Di bagian barat kota ada sebuah pasar bebas yang selain menjual pil,
juga menjual metode formasi dan simbol perlindungan, serta mendukung penjualan titipan. Sepertinya namanya adalah Sui Lou. Dia hanya pernah mendengarnya tapi belum pernah masuk, karena setiap kali lewat dia selalu merasakan tekanan kekuatan spiritual yang khas. Orang yang masuk keluar selalu memiliki cahaya yang bersinar terang, membuat orang lain merasa takut untuk menghampiri. Rasanya seperti ketika dia di dunia sebelumnya melewati etalase perhiasan di sebuah mall besar, dia tidak berani melihat ke bawah karena khawatir pekerja toko akan mendekatinya dengan ramah dan bertanya, "Tuan ingin membeli jenis perhiasan apa? Saya akan ambilkan untuk dicoba." Apa yang harus dia katakan? Tidak, atau tidak. Setelah keluar dari kedai mie, Zhao Qing pertama-tama menukarkan satu batu spiritual menjadi 10 tael emas, kemudian membeli beberapa perhiasan untuk Wang Suyue. Masih tersisa cukup banyak emas setelah itu. Gadis itu tidak langsung memakainya, melainkan menyimpannya dengan hati-hati ke dalam dompetnya. Perhiasan itu adalah anting dan gelang yang berlapis perak, serta sebuah liontin batu giok berbentuk lingkaran untuk keselamatan. Setelah sampai di dekat Sui Lou, Zhao Qing berpikir panjang lebar lalu mengambil simbol perlindungan yang selalu dia kenakan dekat tubuhnya dan menyematkannya di dalam baju istri cantiknya. Kedua toko kain itu terlihat bagus. Kamu bisa melihat model apa yang kamu suka dan pesan 2 spray tempat tidur. Wang Suyue melihat suaminya, kemudian melihat kemegahan gedung di kejauhan yang ramai dengan orang masuk keluar, lalu mengangguk perlahan. Abang bisa pergi mengerjakan urusannya saja. Suyue mengerti mana yang penting. Aku akan menunggu di toko ini. Setelah segala sesuatunya diatur dengan baik, Zhao Qing menarik napas dalam-dalam dan mendekati Sui Lou. Saat semakin dekat, dia bahkan merasakan bahwa aliran ki spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih lancar. Ini menunjukkan seberapa kuat kekuatan dari toko ini. Semua orang yang masuk keluar adalah praktisi spiritual, dan Zhao Qing bahkan tidak bisa merasakan tingkat kesempurnaan latihan mereka, paling tidak mereka berada di tahap pertengahan latihan ki. Jika terjadi bentrokan dan konflik, tempat ini tidak sama dengan di dalam sekte. Mengingat hal itu, Zhao Qing dengan hati-hati memasuki gedung mewah itu. Apa yang dibutuhkan oleh saudara? Pil, simbol perlindungan, metode formasi, atau senjata spiritual, Sui Lou memiliki semuanya. Suara yang jernih dan manis terdengar, kemudian seorang praktisi wanita cantik menghampirinya. Dia mengenakan rok dengan corak bulan yang dijahit dengan rapi, dengan aksen warna merah muda tua yang membuatnya terlihat sangat akrab. Tapi Zhao Qing tidak terbawa oleh penampilan wanita di depannya. Dia dengan terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa melihat tingkat latihan dari wanita penerima tamu ini. Benar saja Sui Lou sungguh hebat, bahkan petugas penerima tamunya saja lebih kuat darinya. Sesekali ada praktisi yang lewat menyilanginya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Jika bukan karena harus membeli siling cao, dia tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini. Dia hanya punya belasan batu spiritual di kantongnya. Apa harta yang dia punya untuk bisa konsumsi di tempat yang sama dengan praktisi tahap akhir latihan ki? Seolah merasakan kekhawatirannya, praktisi wanita itu dengan ramah berkata, "Silakan saudara ikuti saya." Segera setelah itu, Zhao Qing merasa semakin tidak nyaman. Dia diantar ke sebuah ruangan tersendiri dengan meja dan kursi bergaya kuno yang memiliki ukiran indah. Aroma dupa yang menyegarkan memenuhi ruangan, bahkan ada praktisi wanita tahap pertengahan latihan ki yang menyajikan teh secara langsung. Zhao Qing, setelah sejenak diam, kali ini dia tidak lagi membicarakan hal lain yang tidak relevan. Bicara dengan orang biasa bisa saja dia bohongi, tapi wanita di depannya bukanlah petugas tamu biasa. Dia berkata dengan singkat dan jelas, "Aku ingin membeli siling cao." Praktisi wanita itu menaruh cangkir teh di depan Zhao Qing dan menjawab dengan senyum, "Berapa banyak yang dibutuhkan oleh saudara?" Zhao Qing kembali terdiam. Betul saja, Sui Lou memang menjual siling cao. Tapi mereka tidak menyebutkan harganya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia terpaksa bertanya dengan hati-hati, "Berapa harga satu tanaman siling cao?" Setelah mendengarnya, sudut bibir praktisi wanita itu sedikit bergerak tanpa terlalu terlihat, kemudian dia berkata dengan suara yang lebih manis, "Saudara bercanda ya. Harga siling cao adalah 20 batu spiritual per jin, sekitar 500 gram. Tanda tanya. Zhao Qing merasa sangat tidak nyaman tapi tetap tenang dan berkata, "Tidak perlu sebanyak itu, cukup setengah jin saja."
Dia kira barang ini dijual per tanaman atau paling tidak per uang sekitar 30 gram. Tapi dia sama sekali tidak menyangka harganya cukup murah. Dengan satu jin silincao, dan setiap pil pengumpul Qi membutuhkan 3 uang bahan tersebut, jika semua berhasil dibuat menjadi pil, dia bisa menghasilkan lebih dari 50 biji pil pengumpul Qi. 20 batu spiritual bisa dengan cepat berubah menjadi 100 batu. Bahkan jika menjualnya kepada pemilik toko yang tidak jujur yang membeli pil dari murid pekerja umum, dia masih bisa mendapatkan 50 batu spiritual. Tentu saja, jika dia menghasilkan pil dalam jumlah yang begitu banyak, Zhao Qing pasti akan mencari toko pil lain untuk menjualnya. Baiklah saudara, apakah ada kebutuhan lain? Zhao Qing mengangguk perlahan. Tak lama kemudian, praktisi wanita itu membawa sebuah kotak kayu yang indah dengan hiasan anyaman kawat emas di luarnya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah menyerahkan batu spiritual, Zhao Qing dengan cuek mengambil cangkir teh di sebelahnya. Tanpa memperdulikan apakah tehnya panas atau tidak, dia meneguknya habis-habisan. Kalau tidak diminum juga sia-sia, mungkin saja teh ini juga sudah termasuk dalam biaya yang dia bayarkan. Tak lama setelah dia pergi, di lantai 3 Sui Lou, praktisi wanita itu memberi hormat kepada seorang kepala toko berusia menengah. Ada orang yang membeli silincao. Sepertinya di belakangnya ada alkemis praktisi bebas. Kepala toko tidak terlalu memperhatikannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Waner hanya menebak saja, karena pelanggan itu hanya memiliki tingkat ketiga latihan Qi. Kepala toko menggelengkan kepala, tidak perlu memperdulikan tingkat latihannya. Jika dia datang untuk menjual pil, barulah kita perlu memperhatikannya. Bisnis Sui Lou sangat baik, hanya saja bisnis pilnya sangat buruk. Ini tidak lain karena tekanan dari Sekte Danxia. Lagi pula menjual pil di depan pintu Sekte Danxia sangat sulit untuk berkembang, jadi mereka sangat mengutamakan sumber daya alkemis. Setelah meninggalkan Sui Lou, Zhao Qing menjemput istrinya. Pada saat itu, dia telah menyelesaikan pemotongan kain sutra dan katun. Pada saat ini, Zhao Qing masih memiliki 7 batu spiritual dan beberapa uang logam biasa. Setelah berpikir sebentar, dia membungkus kotak kayu dengan kain dan memintakan Wang Suyue untuk memegangnya di dalam pelukannya. Siapapun yang melihatnya pastinya tidak akan menyangka bahwa seorang wanita biasa yang sedang memeluk sesuatu di dalam pelukannya justru menyimpan ramuan spiritual yang bernilai 10 batu spiritual. Wang Suyue juga telah mencabut talisman yang ada di dalam bajunya dan mengembalikannya kepada suaminya. Zhao Qing merasa sangat terharu. Meskipun Suyue bukan seorang praktisi spiritual, dia memiliki pikiran yang cermat dan kepala yang cerdas, bisa dianggap sebagai istri yang sangat membantu. Setelah kondisi keuangan sedikit lebih baik nantinya, dia harus membeli sebuah talisman pelindung untuknya. Bai Sao, Ma Huang, Mang Qiao, Gou Qi, dan Gui, masing-masing 1 jin, katanya kepada istrinya, kemudian menunjuk ke toko obat di depannya. Wang Suyue mengerti maksudnya, mengangguk dan kemudian berjalan cepat masuk ke dalam toko. Mereka berkeliling ke sana kemari, dan setelah setengah jam, mereka telah membeli semua ramuan obat yang dibutuhkan. Selain itu, untuk mengaburkan jejak, dia juga membeli banyak bahan obat yang tidak termasuk dalam resep pil. Seperti Gouqi, Sansuyu, Lurong, Hubian dan lain-lain. Semua bahan dibeli oleh beberapa orang, dalam beberapa kali pembelian, dan di beberapa toko berbeda, sehingga seharusnya tidak akan ada masalah. Membeli semua barang ini menghabiskan cukup banyak uang, sehingga hanya tersisa 3 batu spiritual. Zhao Qing sekarang sedang membawa bungkusan yang tidak ringan, tetapi dia belum memiliki tungku pembuat pil. Bahkan di pasar kaki 5 di Dongfang, tungku pembuat pil termurah juga membutuhkan lebih dari 20 batu spiritual, yang tidak mampu dia beli dengan kondisi keuangannya saat ini. Dia memang mampu membeli kantong penyimpanan ruang dimensi, tetapi merasa itu akan menyia-nyiakan batu spiritual. Karena uangnya sudah terbatas, Zhao Qing mencoba untuk menghabiskannya pada hal-hal yang benar-benar penting. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa membeli 3 panci tanah liat untuk sementara digunakan sebagai pengganti tungku pembuat pil, dan akan membeli tungku yang sebenarnya setelah memiliki cukup uang. Kemudian, di pasar kaki 5 di Dongfang, dia menghabiskan 2 batu spiritual untuk membeli sebuah buku teknik latihan tubuh bagi Wang Suyue. Itu adalah teknik dasar untuk melatih tubuh bagi orang biasa,
yang bisa dilatih hingga tingkat Xiantian, tahap puncak yang bisa dicapai oleh orang biasa tanpa akar spiritual. Jika kelak dia bisa merasakan ki spiritual, dia bisa secara alami memasuki tahap latihan ki. Jika tidak bisa merasakannya, maka itu adalah masalah dari akar spiritual. Di luar kota, di atas kereta keledai yang disewa sementara, terdapat berbagai macam bungkusan besar dan kecil, berbagai peralatan dapur, serta beberapa buah dan sayuran. Seorang pria paruh baya dan seorang gadis muda cantik sedang duduk di atas kereta, dalam perjalanan kembali ke sekitar Gunung Souyun. Supir tua yang mengemudikan kereta berkata sambil tertawa, "Teman muda, apakah kamu mengantar anak perempuannya untuk mengikuti rapat keabadian? Masih ada setengah bulan lagi sebelum dimulai bukan? Saya ingat tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan sekitar hari Qingming." Wajah Wang Suyue tiba-tiba memerah seperti awan yang terbakar oleh api, dan daun telinganya yang awalnya putih lembut kini memerah keunguan seperti terkena bekuan. "Kekeh." Zhao Qing batuk-batuk sebentar, lalu menjawab dengan cuek, "Ya, tidak tahu. Apakah dia bisa diterima masuk ke dalam sekolah spiritual atau tidak?" Di kalangan orang biasa, upacara penerimaan murid baru tahunan yang diadakan oleh sekte dan Xia disebut sebagai rapat keabadian. Setelah diterima oleh sekolah spiritual, seseorang akan terpisah dari dunia biasa dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Zhao Qing sendiri menjadi seorang murid pekerja umum melalui rapat keabadian. "Sepertinya kamu sangat yakin diri ya, bahkan membawa banyak barang bawaan seperti ini," kata supir tua sambil terus merasa kagum. Zhao Qing, siapa yang dia sebut teman muda? Sungguh tidak sopan. Melihat bahwa pasangan yang dianggapnya sebagai ayah dan anak perempuan itu tidak berbicara lagi, supir tua menyadari bahwa mungkin dia telah mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan, dan kemudian tidak berkata apa-apa selama perjalanan berikutnya. Zhao Qing tidak kembali melalui gerbang utama gunung, melainkan memilih untuk mengambil jalan kecil dari sekitar Gunung Souyun hingga langsung sampai di depan rumahnya, rumah nomor akhir Blok T. Kini dia berpikir, menjadi murid pekerja umum juga tidak buruk. Setiap hari hanya perlu melakukan pekerjaan tertentu, mendapatkan makanan dan tempat tinggal secara gratis tanpa perlu membayar sewa. Bukankah itu sangat baik? Meskipun dia tidak lagi menerima 3 pil pengumpul ki setiap bulan, tapi dia sudah tidak terlalu memperdulikannya. Lagi pula, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Sekte dengan baik hati menyediakan pekerjaan bagi saya, memberi makan dan tempat tinggal secara gratis, bahkan mau memberi gaji. Siapapun yang mendengarnya pasti akan menangis. Dia segera mengunci pintu halaman, kemudian keduanya mulai mengatur berbagai barang yang telah dibeli. "Abang membeli semua bahan obat ini untuk apa?" Wang Suyue sudah merasa penasaran sepanjang hari, baru sekarang bertanya. Zhao Qing berpikir sebentar lalu menjawab, "Sekarang saya tidak lagi sendirian, masa depan masih panjang, jadi harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Saya ingin mencoba membuat makanan kesehatan yang bisa menambah ki. Jika berhasil memberikan hasil yang baik, kelak bisa saja menjualnya." Dia mengusap hidung istri cantiknya dengan lembut, membuat gadis itu tertawa riang seperti suara lonceng perak. Setelah beberapa saat bersantai, Zhao Qing mengganti pakaiannya kembali dengan seragam murid pekerja umum dan pergi ke bengkel tungku api untuk mengambil makanan, sekaligus menyerahkan kayu yang telah ditebang hari ini. Sementara itu Wang Suyue tinggal di rumah untuk mengatur kamar. Selain kamar di sebelah barat yang digunakan sebagai dapur, dia juga harus menyusun sebuah kamar khusus untuk suaminya berlatih meditasi. Di bengkel tungku api, "Kenapa datang terlambat begitu? Semua orang sudah makan. Masih ada beberapa sisa makanan nih, 2 porsi bubur juga saya siapkan." Praktisi wanita yang mengatur makanan itu sibuk bekerja sambil menyapa Zhao Qing. Zhao Qing memberikan senyum sebagai tanggapan. Wanita itu adalah rekan kerja lama dia, dan karena pernah bekerja di dapur juga, dia tahu bahwa wanita itu tidak akan benar-benar memberikan makanan sisa padanya. Setelah sekitar setengah jam, Zhao Qing pergi dari bengkel tungku api dengan senang hati sambil membawa makanan, 2 porsi bubur, 3 jenis sayuran, serta sebotol kecil anggur yang dibuat dari biji-bijian spiritual, sekitar 2 tael saja. Anggur ini sebenarnya disiapkan untuk murid tingkat luar yang bertugas, dan agar tidak terjadi kesalahan, setiap kali akan dibuat lebih banyak. Kadang-kadang kakak senior menganggap anggur jenis ini biasa saja, jadi mereka memberikan kesempatan kepada murid pekerja umum di bengkel tungku api untuk meminumnya.
Langkah Zhao Qing sangat ringan dan cepat sampai di rumah. Setelah makan dengan sederhana, Wang Suyue tidak tahan dengan efek alkohol, wajahnya memerah dan sedikit mabuk, lalu terbaring di atas tempat tidur. Di kamar meditasi, Zhao Qing membuat tungku sederhana di sudut kamar dan menempatkan panci tanah liat di atasnya. Kemudian dia mulai menggiling berbagai ramuan obat, menimbang takarannya, dan melakukan berbagai persiapan. Pembuatan pil fokus pada perbandingan takaran bahan obat dan kualitas ki spiritual, sedangkan tantangannya terletak pada pengendalian panas dan waktu yang tepat untuk memasukkan ki spiritual ke dalam tungku. Bahan utama menjadi dasar, bahan pembantu utama menjadi pelengkap, bahan pembantu kedua berfungsi sebagai pengatur, dan bahan pembantu terakhir dimasukkan sebagai pemicu pembentukan pil. Semua ini tidak hanya membutuhkan pengendalian ki yang sangat tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang sifat masing-masing bahan obat agar bisa menghasilkan satu tungku pil yang baik. Setelah memahami titik penting dan tantangannya, Zhao Qing siap untuk mencoba membuat pil secara langsung. Sebenarnya, setelah dia menjadi alkemis tingkat awal, dia sudah menguasai semua teknik pembuatan pil pengumpul ki dengan tepat. Yang sulit adalah pengendalian ki spiritualnya. Singkatnya, otak, mudah, saya sudah mengerti. Tangan, apa yang kamu bicarakan? Sebagai pemula, Zhao Qing hanya menggunakan bahan untuk satu pil pengumpul ki saja dalam percobaan ini agar tidak terlalu boros, karena saat ini bukanlah waktu untuk mengejar efisiensi. Setelah setengah jam, dia berkeringat deras melihat nyala api yang berkedip-kedip di depan matanya. Di dalam panci tanah liat hanya ada lendir hitam pekat, sama sekali tidak berbentuk seperti pil. Percobaan pertama gagal seperti yang diperkirakan. Pada saat ini, ki spiritual di dalam tubuhnya sudah berkurang 3/10. Jika tidak melakukan meditasi untuk memulihkannya, dia masih bisa mencoba 2 kali lagi. Dia berpikir sebentar, kemudian mengambil panci tanah liat dan menelan semua lendir hitam itu. Segera dia merasakan ki spiritual di seluruh tubuhnya mengalir deras, dan seolah ada ulat kecil yang bergerak di dalam saluran tubuhnya, memberikan rasa gatal yang luar biasa. Sebagai seorang alkemis, dia sangat jelas di mana kesalahannya terjadi, pada akhirnya itu adalah masalah pengendalian ki spiritual. Bahan pembantu terakhir dimasukkan terlalu cepat dan ki spiritualnya tidak stabil, tetapi sebagian khasiatnya masih tetap ada, jadi tidak ada salahnya dia memakannya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Qing bangkit semangat kembali dan mencoba lagi dengan panci tanah liat itu. Tengah malam. Dengan suara ledakan, boom, Zhao Qing yang wajahnya penuh dengan jelaga menatap panci tanah liat yang pecah di depannya dan berpikir mendalam, bukankah ini karena kualitas panci yang buruk? Namun setengah Jin Siling Cao cukup untuk membuat 26 pil pengumpul ki, jadi dia punya cukup banyak kesempatan untuk mencoba. Dia bangkit untuk mencuci wajahnya agar lebih segar, kemudian menenangkan istrinya, setelah itu melakukan meditasi untuk memulihkan ki spiritual dan melanjutkan percobaannya. Akhirnya, menjelang subuh, ketika sisa ki spiritual terakhir di dalam tubuhnya benar-benar terkuras. Suara terdengar, THUD, saat pil berhasil terbentuk dan jatuh ke dalam tungku. Pada saat yang sama, panel yang sudah tidak asing lagi muncul di depannya. Keterampilan membuat pil pengumpul ki, dari pemula ke mahir, 1/10. Zhao Qing melihatnya sebentar lalu dengan tergesa-gesa membuka penutup panci. Di dalamnya ada sebuah pil yang bulat sempurna dengan aura ki spiritual yang lemah mengelilinginya. Pil berhasil dibuat. Hanya pada saat ini, Zhao Qing baru mengeluarkan napas panjang, dan ketegangan yang selama ini menekannya akhirnya bisa mereda. Apa boleh buat, jika sudah punya kelebihan khusus tapi tetap tidak bisa membuat pil, itu sungguh sangat memalukan. Dia melihat kembali panel di depannya. Dari pemula ke mahir. Kemajuan 10 bagiannya sudah 1 bagian. Artinya, sekarang aku berada di tingkat pemula, dan perlu berhasil 9 kali lagi untuk naik ke tingkat berikutnya. Dengan pengalaman sebelumnya tentang jumlah latihan bersama, Zhao Qing dengan cepat memahami artinya. Dia melihat ke arah bahan obat di sekitarnya, tidak tahu apakah sisa bahannya cukup untuk membuat 9 pil pengumpul ki lagi dengan sukses. Jika jumlah bahan yang dibeli kali ini bisa menghasilkan 10 pil, dia paling tidak bisa mendapatkan 5 batu spiritual untungnya. Jika sudah mencapai tingkat mahir, tingkat keberhasilan seharusnya akan meningkat cukup banyak.
Di ufuk timur sudah mulai muncul warna putih kebiruan seperti perut ikan, membuat Zhao Qing tidak bisa tidak merasa kagum. Begitulah dunia kultivasi ya, butuh kerja keras dan investasi. Dia mengangkat tubuhnya yang lelah kembali ke kamar tidur, membungkus istri cantiknya dan segera tertidur pulas. Selama hari-hari berikutnya, kehidupan Zhao Qing berjalan dengan pola yang sama setiap hari. Setiap hari dia pergi ke bengkel tungku api untuk bekerja dan mengambil tugas, kemudian membawa makanan pulang untuk dimakan bersama. Setelah beristirahat di rumah, dia pergi ke Gunung Soyun untuk menebang kayu. Kalau sudah capek, dia pulang dengan membawa kayu dan beristirahat, kemudian pada jam pulang dia membawa kayu untuk menyerahkan tugas dan mengambil makanan lagi di bengkel. Kecuali tidak mendapatkan gaji, semuanya terasa cukup baik. Selama periode ini, Wang Suyue sudah beberapa kali mengusulkan agar dia pulang makan siang, tapi ditolak oleh Zhao Qing. Jika melakukan itu, akan sangat membuang waktu. Lagi pula selain bekerja, dia harus membuat pil setiap hari, melakukan meditasi untuk memulihkan ki spiritual, beristirahat, dan melakukan latihan bersama. Jika pulang makan siang baru kembali bekerja, waktu akan sangat terbatas. Kecuali jika tingkat kultivasinya meningkat. Karena tidak setiap hari dia hanya perlu menebang 30 jin kayu. Jika bertemu kakak senior lain yang bertugas, tugasnya akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluarga mana sih yang bisa makan 3 kali sehari? Bahkan di kehidupan sebelumnya aku tidak pernah hidup begitu mewah. Zhao Qing terkadang merasa kagum. Sebentar saja setengah bulan telah berlalu. Musim hujan tiba, membuat Gunung Soyun sangat licin dan berlumpur. Pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Untungnya dia sudah menumpuk cukup banyak kayu di halaman, jadi jika cuaca benar-benar buruk, dia bisa menggunakan persediaan tersebut dan terkadang bahkan bisa beristirahat sehari penuh. Hari ketiga setelah hari Qingming. Pagi hari, hujan mengguyur perlahan di luar jendela, awan gelap menutupi matahari. Zhao Qing yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya keluar dari kamar meditasi dan berdiri di bawah kanopi rumah untuk menghirup udara segar. Ini adalah salah satu hal yang jarang membuatnya merasa lega. Akhir musim semi, hujan kecil, hari mendung. Udara penuh dengan aroma tanah yang khas, bercampur dengan aroma bunga yang tidak dikenal, membuat hati menjadi segar dan nyaman. Daun-daun muda yang hijau lembab tertiup hujan dan jatuh ke tanah, berserakan dan terbawa arus air. Di ujung pandangan, asap dari tungku memasak mengembang perlahan, melukis bentuknya di tengah tirai hujan sebelum akhirnya menghilang. Zhao Qing sedikit terpana. Tiba-tiba dia merasa bukanlah seorang murid pekerja umum yang bekerja keras setiap hari, melainkan seorang ahli spiritual yang tinggal bersembunyi di tengah alam. Dia menggelengkan kepala untuk menghilangkan pemikiran itu, kemudian secara tidak sengaja membuka panel untuk melihat kondisinya. Alkemis, tingkat awal menengah 135/500 pengalaman per sesi, 5. Ikatan, hormat dan saling peduli bonus pengalaman ikatan, 0. Keterampilan membuat pil pengumpul ki, dari pemula ke mahir, 8/10. Masih jauh untuk mencapai alkemis tingkat awal menengah, tapi tingkat keahlian membuat pil pengumpul ki hanya perlu 2 kali sukses lagi untuk naik ke tingkat berikutnya. Dia tidak tahu apa yang akan berubah saat itu tiba. Sebenarnya, seiring dengan banyaknya percobaannya, tingkat keberhasilan pembuatan pil semakin meningkat beberapa hari terakhir ini. Bahkan tanpa adanya sistem kemajuan keahlian, jika terus-menerus melakukan hal yang sama, pasti akan ada kemajuan. Masalah utama yang dia hadapi adalah kurang stabilnya pengendalian ki spiritual. Setelah setengah bulan berlatih dengan keras, sekarang sudah jauh lebih stabil. Tidak bisa dipastikan akan berhasil membuat pil, tapi setidaknya tidak akan terjadi ledakan lagi. Setelah mencuci wajah dengan air dingin, dia mengangkat roknya dan pergi ke bengkel tungku api seperti biasa untuk mengambil tugas dan makanan. Ketika sampai di dekat bengkel, dia merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Semua orang sedang berdesak-desakan membicarakan sesuatu. Kenapa ya? Toko tanaman obat dan tambang batu spiritual hari ini libur untuk menyaksikan upacara, tapi kita masih harus bekerja. Bekerja saja tidak apa-apa, tapi tugasnya lebih berat dari biasanya. Hari ini aku harus menebang 80 jin kayu. Malah lagi hujan, jalanan licin sekali, deh.
Banyak orang mengeluh seperti itu. Seorang kakak senior muda dari tingkat luar mendekati orang banyak dan berseru, "Jangan sampai orang lain melihat kita dan menertawakan kita. Ayo kerja saja. Jika kita di bengkel tungku api libur, siapa yang akan memasak makanan?" Zhao Qing berjalan di antara orang banyak dan bertanya kepada dua orang yang dikenalnya, kemudian mendapatkan jawabannya. Hari ini adalah hari sekte dan Xia menerima murid baru, yaitu apa yang disebut orang biasa sebagai rapat keabadian. Untuk memperlihatkan kemegahan sekte, banyak murid pekerja umum dari bagian lain diutus untuk menyaksikan upacara. Pada saat itu, banyak murid pekerja umum di bengkel tungku api sudah mulai merencanakan untuk menyelinap ikut menyaksikan upacara. Setidaknya seragam murid pekerja umumnya sama saja. Selama tugas di bengkel bisa diselesaikan, tidak akan ada masalah. Zhao Qing mengambil tugasnya sendiri, juga 80 jin kayu. Dia mendengarkan pembicaraan orang di sekitarnya, kemudian membawa makanan dan perlahan berjalan pulang. Dia sedikit terpana, seolah kembali ke 20 tahun yang lalu. Hari itu juga turun hujan. Orang muda yang penuh semangat bercanda dan tertawa di tengah badai hujan, suaranya bergema di atas lapangan besar. Masa muda yang penuh semangat dan cita-cita besar, rasanya seperti baru kemarin saja. Seorang gadis dengan rambut yang longgar muncul di pandangannya. Bajunya basah karena terkena hujan dan menempel erat pada tubuhnya, tangan kecilnya yang putih seperti batu giok penuh dengan kotoran tanah. Suyue. Zhao Qing kembali sadar. Gadis itu mengangkat kepala, berbalik, dan berlari kecil mendekati suaminya. Hujan dan angin membuatnya sulit membuka mata, sehelai rambut hitam menempel di sekitar wajahnya yang cantik seperti telur bebek. "Abang, benih yang kamu beli terbawa air hujan, banyak yang sudah mulai tumbuh tunas." Suara Wang Suyue jelas dan merdu, tapi sedikit terdengar kecewa. Zhao Qing menghela napas perlahan, menghapus air hujan dari pipi istri cantiknya dan menenangkannya, "Tidak apa-apa, mari makan dulu saja." Dia melihat ke arah tumpukan kayu di halaman yang sudah basah kuyup. Jika hujan terus turun, sebagian kayu itu mungkin akan membusuk. Mungkin lebih baik jika dia menyerahkan semua sebagai tugas hari ini saja. "Ayo, makan dulu. Nanti kita bersihkan saja, kemudian aku akan membawamu melihat rapat keabadian." Rapat keabadian. Matanya tiba-tiba bersinar cerah, tapi kemudian segera tertutup oleh rasa kesusahan. Di atas meja bundar, makanan sudah disiapkan. Zhao Qing berdiri di depan jendela dan menatap luar dengan tenang. Istrinya masih berada di bawah hujan dan dengan sabar mengumpulkan benih yang terbawa air, sementara di sisi jendela ada sebuah kotak kayu yang indah. Kotak itu dihiasi dengan anyaman kawat emas yang membentuk gambar dan mengeluarkan aroma harum. Ini adalah kotak yang diberikan saat dia membeli silincao di Sui Lou, sangat cantik dan digunakan oleh istrinya sebagai pajangan ruangan. Zhao Qing mengambil kotak itu dengan cuek dan membukanya. Di dalamnya ada 5 batu spiritual yang terbaring rapi, ditambah sebuah liontin batu giok berbentuk lingkaran untuk keselamatan. Gadis cantik di luar jendela terlihat samar karena hujan. Zhao Qing menggelengkan kepala dan menaruh kembali kotak itu di tempatnya. Setelah berdiri diam sebentar, dia pergi ke kamar meditasi untuk mengambil 8 pil pengumpul ki dan memasukkannya ke dalam kotak itu juga. "Abang, benih yang sudah tumbuh tunas sudah rusak karena terendam air. Yang tersisa aku akan jemur di dalam rumah, semoga banyak yang bisa tetap hidup. Ayo cepat makan, sudah dingin. Sekarang saja, sebentar lagi selesai." Hampir memasuki jam 9 sampai 11 pagi, waktu si hujan akhirnya berhenti. Sinar matahari menerobos awan dan menerangi segala sesuatu. "Suami, sudah siap semuanya." Wang Suyue berbicara sambil terakhir kali merapikan rambut cantiknya dan anting-antingnya di depan cermin tembaga. Dia mengenakan pakaian Zhao Qing, sebuah jubah berwarna biru muda yang sudah pudar karena sering dicuci, namun tetap tidak bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya yang anggun. Dia sedikit mengoleskan riasan pada kelopak matanya dan alisnya, namun tidak terlihat vulgar sedikit pun, malahan menambah kesan anggun dan memikat. Setelah Zhao Qing memeriksa kembali bahwa pintu halaman sudah terkunci dengan baik, dia membawa istrinya meninggalkan Huo Xiaofang dan pergi ke alun-alun sekte untuk ikut meramaikan acara. Tak lama kemudian,
Mereka bertemu dengan banyak murid pembantu, di antaranya ada beberapa yang dikenalnya, sehingga mereka bergabung dengan kerumunan dan pergi bersama-sama. Tidak tahu berapa banyak orang yang bisa langsung menjadi murid luar tahun ini. Murid luar, tahun lalu saya ingat hanya 3-5 orang saja, kan? Jangan bicara tentang hal yang tidak berguna itu, lebih baik kalau kita dari Ling Kuangfang bisa mendapatkan lebih banyak penyihir wanita saja. Sialan, dahulu saya tertipu untuk pergi menambang, dikatakan ada keuntungan besar. Bohong besar sekali. Di dalam gua tambang saya tinggal lebih dari 2 minggu dan bahkan tidak melihat seorang wanita pun. Bagaimana kalau kita beberapa orang pergi bersantai malam nanti? Baru-baru ini saya menemukan tempat yang bagus, banyak wanita yang cantik dan segar. Selain itu, hiburannya juga sangat beragam. Pasangan suami istri Zhao Qing mendengar omongan kasar di sekitar mereka, saling melihat satu sama lain dan tetap diam sambil hanya mendengarkan. Ling Kuangfang sudah cukup bagus. Lihat saja kita dari Dan Chao Fang, setiap orang diberikan tanggung jawab untuk merawat tanaman spiritual. Jika tanaman spiritual tidak tumbuh dengan baik, orang yang bertanggung jawab akan dikenai hukuman. Bukankah pertumbuhan ramuan spiritual itu tidak bisa kita kendalikan sebagai pembantu? Bagaimanapun juga, mungkin suatu hari nanti kita akan dipanggil keluar dan dipukuli. Seorang biksu bertubuh besar dan gagah menyeringai, di Dan Chao Fang kalian banyak wanita kan? Jauh lebih baik daripada kita. Saya bahkan pernah mendengar bahwa di malam hari di Dan Chao Fang banyak yang bermain kartu. Kedua kelompok ini dengan jelas berbeda, masing-masing menyampaikan keluhan dan bersaing untuk menunjukkan bahwa keadaan mereka lebih buruk. Kadang-kadang ada orang yang menyelinap melihat Wang Suyue, namun segera tidak memperdulikannya lagi setelah mengetahui bahwa dia hanya seorang manusia biasa. Hei, saudara ini dari Dan Chao Fang ya? Wajahmu memang agak asing bagi saya. Seorang pria bertubuh kuat menyapa Zhao Qing. Zhao Qing, kakak sekte, saya dari Huo Zhaofang. Semua orang saling melihat dengan rasa canggung dan dengan kesepakatan tidak lagi membahas topik itu. Ketika hampir tiba di alun-alun, tempat itu sudah dipenuhi orang banyak. Tak terhitung jumlah pembantu yang mengenakan jubah ungu muda khusus mereka, berdiri berbaris di kedua sisi tangga batu sambil menyaksikan acara dengan hormat. Baru saja tiba di sana, Zhao Qing dan teman-temannya melihat seorang kakak sekte yang mengenakan pakaian murid luar langsung menghampiri mereka, membuat mereka sedikit gugup. Kakak sekte itu tidak muda lagi, keriput sudah terlihat di wajahnya, dan ketika dia tersenyum, gigi besarnya yang kuning terlihat jelas. Apakah kamu orang dari sekte Danxia? Akhirnya dia berhenti di sebelah Wang Suyue dan bertanya. Gadis itu sedikit gugup dan melihat ke arah suaminya. Zhao Qing tidak mengerti maksudnya, namun tetap dengan senyum ramah menjawab, membalas kakak sekte, ini istri sah saya. Kakak sekte dari murid luar itu segera menjadi senang dan berkata, kalau begitu, keluarga juga termasuk bagian dari kita. Cepat, cepat maju ke depan dan berdiri. Dia menunjuk ke arah tangga alun-alun, di mana terus-menerus ada orang baru datang untuk menghadiri pertemuan kesaktian. Melihat hal itu, semua orang mengerti. Di sekte Danxia memang banyak wanita cantik, namun tidak semuanya suka meramaikan acara. Pada saat seperti ini, semakin banyak wanita cantik yang datang tentu saja semakin baik. Gadis itu melihat ke arah suaminya, Zhao Qing berpikir sebentar lalu berkata, ayolah, saya akan menemani kamu pergi ke sana. Bagaimanapun juga mereka hanya datang untuk menyaksikan, jadi tidak masalah berdiri di mana saja. Jika berdiri di depan, malahan bisa melihat lebih jelas. Sementara itu, para murid pembantu di sekitar sudah memperhatikan situasi mereka dan pada saat itu berseru bersama, ayo, maju ke depan dan dorong sedikit. Tidak perlu takut, adik perempuan, kita semua akan ikut ke sana. Melihat keadaan seperti ini, Wang Suyue justru tidak terlalu gugup lagi. Kita bisa mendapatkan keuntungan nih. Saya belum pernah berdiri di depan seperti ini kecuali pada saat pertama kali. Sangat jelas, siapa saja yang datang dan harus menyapa orang yang percaya diri seperti itu dengan sopan, dengan bibir merah sedikit terbuka berkata, terima kasih kakak Zhang, saya akan mengingatnya. Penyihir pria dari Ling Kuangfang itu tertawa terbahak-bahak, bahkan sedikit gemetar karena terlalu bersemangat.
Zhao Qing dengan diam-diam mundur satu langkah lagi agar tidak terpengaruh olehnya. Namun wanita itu memang cantik, bertubuh tinggi dan langsing. Jika di dunia sebelumnya, dia pasti termasuk dalam kategori wanita dengan aura kelas selebriti besar. Bahkan Wang Suyue juga berbisik, dia sangat cantik, hanya saja sedikit dingin. Zhao Qing sedikit mengangguk, sangat setuju. Wanita yang bisa dipuji kecantikannya oleh wanita lain memang tidak biasa. Setelah sekitar setengah jam lagi, terdengar teriakan kegirangan dari kerumunan, diikuti oleh suara petugas. Lu Zeng, puncak tahap Xiantian, akar spiritual api kelas atas, tubuh spiritual merah. Dapat masuk sebagai murid luar. Kerumunan di alun-alun menjadi heboh. Masuk sebagai murid luar. Murid luar pertama tahun ini lahir. Bahkan hanya pada tahap Xiantian dan belum memasuki tahap peleburan Qi saja bisa masuk sebagai murid luar. Akar spiritual merah Lo. Tidak tahu berapa usianya. Beberapa penyihir wanita berkomunikasi dengan suara pelan. Semua orang mulai berdiskusi, dan Zhao Qing juga mengeluarkan beberapa kata kesan. Itulah perbedaan bakat, jurang yang tidak bisa dilampaui. Selama memiliki bakat yang cukup baik, tidak perlu mencapai tahap akhir peleburan Qi untuk bisa langsung bergabung sebagai murid luar. Sedangkan mereka sebagai pembantu, hanya datang untuk meramaikan saja, melihat-lihat, berjalan-jalan, mengeluh dan mengeluarkan kesan, mengenal murid baru, dan mencari penghiburan diri. Zhao Qing teringat masa lalu, ketika dia kuliah di sebuah universitas biasa, dia suka pergi bersama teman sekamar untuk melihat rekrutmen kerja di universitas terkenal sebelah dan menyaksikan upacara penerimaan mahasiswa baru, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tiba-tiba, rasa dingin menusuk menyebar, langit tampaknya sedikit menjadi mendung, dan pusat alun-alun menjadi ramai dan berisik seperti sedang terjadi kekacauan. Semua orang dengan mata terpaku melihat batu nisan yang digunakan untuk menguji akar spiritual. Kelas terbaik. Akar spiritual air kelas terbaik. Setelah kerumunan sedikit berantakan, suara petugas perlahan terdengar, namun dia tidak menyebutkan nama dan jenis akar spiritualnya, hanya dua kata, tenang. Ada orang yang memiliki penglihatan tajam melihat penyihir wanita yang sedang menguji diri dan segera berseru, Qiu Yang. Qiu Yang, itu kakak perempuan yang baru saja ada di sini. Zhang Qiuyang dengan ekspresi wajah yang kompleks memukul kepala orang itu dan berkata, aku tidak buta. Jangan berseru lagi, jangan berseru lagi. Zhao Qing sedikit menyempitkan mata dan tetap diam. Ternyata adalah akar spiritual kelas terbaik, mungkin saja dia langsung masuk ke dalam sekte bahkan menjadi murid kesayangan yang legendaris. Sangat sulit untuk menjadi penyihir, perbedaan bakat terlalu besar. Seseorang dengan akar spiritual kelas menengah bisa mencapai tahap akhir peleburan Qi dalam 10 tahun dan kemudian dipromosikan menjadi murid luar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh akar spiritual kelas terbaik untuk mencapai tahap akhir peleburan Qi? Sulit untuk membayangkannya. Setelah cukup lama, suara seorang lelaki tua terdengar, Zhou Xiaoyi, akar spiritual air kelas terbaik, tahap awal peleburan Qi. Sementara ini ditempatkan sebagai murid luar, setelah mencapai tahap pembangunan dasar akan dinaikkan menjadi murid kesayangan. Kerumunan menjadi heboh lagi, murid kesayangan. Murid kesayangan, ini dia yang diangkat langsung oleh seorang guru besar tahap emas. Jangan melihat lagi, hati-hati kalau nanti kamu dibalas dendam. Zhao Qing mendengarnya dan merasa sedikit bingung. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yang masuk sebagai murid luar akan tetap sebagai murid luar, dan yang masuk ke dalam sekte akan tetap di dalam sekte. Tidak ada alasan untuk ditempatkan sebagai murid luar sementara. Dia berpikir sebentar, bagaimanapun juga itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi tidak usah dipikirkannya. Suyue, aku ingat ada hal penting yang harus kulakukan, mari kita pulang saja. Gadis itu melihat ke belakang dengan rasa heran, namun segera menyadari sesuatu dan wajahnya menjadi kemerahan secara tiba-tiba. Dia kemudian berjalan dengan langkah kecil mengikuti suaminya meninggalkan alun-alun. Saat menyaksikan acara, Zhao Qing merasa banyak hal yang membuatnya terpikir-pikir. Pertemuan kesaktian memang pantas mendapatkan reputasinya yang baik, namun tidak banyak orang yang bisa benar-benar menjadi penyihir. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa benar-benar melangkah keluar dari dunia biasa dan memasuki dunia yang sama sekali.